Halo, sorry Kak, belum di-unmute. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami terima kasih mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan telah menolong kami dan kami bersyukur Tuhan telah mengumpulkan kami, anak-anak Tuhan, untuk kami boleh beribadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu tadi itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah dalam pembacaan firman Tuhan ini kami boleh mendapat berkat firman Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh diberkati, yang olehnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Dengan sukacita kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah kita ke kasih Kristus teman-teman. Dan hari ini satu tema yang akan kita boleh sharingkan bersama, yaitu berbicara soal kemurahan. Ya, temanya adalah kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara soal kemurahan ya. Apa yang dimaksud dengan kemurahan? Apakah kemurahan itu artinya dia sangat murah, jadi dikatakan kemurahan banget Kak, atau gimana? Apakah murah di sini berkaitan atau berkontradiksi dengan kata mahal? Nah, apa yang dimaksud dengan kemurahan? Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, sebelum kita jauh dalam pembahasan firman Tuhan malam hari ini, saya akan sedikit membagikan kepada teman-teman makna atau kata kemurahan yang tentunya dimaksud di dalam Alkitab kita. Nah, kalau teman-teman melihat kata kemurahan Tuhan di dalam Alkitab kita itu terlalu banyak ayat. Namun beberapa data atau ayat yang saya mungkin berikan kepada teman-teman sebagai pembanding, contohnya teman-teman bisa melihat di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat, dikatakan di sana, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Lalu juga di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-17 dikatakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan seterusnya. Dan juga di dalam Roma pasal 2 ayat yang keempat dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dari data-data yang saya seberangkan kepada teman-teman tadi, ya, ada kata-kata kemurahan di sana. Kemurahan Tuhan, kekayaan kemurahan Tuhan, dan kemurahan Allah. Nah, lalu apa maksud kata kemurahan tersebut? Nah, kalau teman-teman melihat ya, arti kemurahan di sana, kalau kita melihat dalam kata Yunani yang dipakai atau bahasa Yunani yang dipakai di dalam kata kemurahan, itu disebut dengan krestotes, teman-teman. Apa itu krestotes? Krestotes secara hurufiah itu bisa diartikan sebagai kebaikan. Nah, itulah sebabnya kata krestotes ini kadang diterjemahkan kemurahan, kadang diterjemahkan kebaikan. Dan kalau teman-teman melihat beberapa terjemahan Inggris, contohnya yang saya pakai King James ya, di dalam Roma pasal 2 ayat 4, kata kemurahan di sana adalah goodness ya teman-teman ya, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan, itu juga memakai kata goodness teman-teman, yang artinya kebaikan, kemurahan ya teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Atau juga ketika kita bisa lihat data yang lain di dalam Titus pasal 3 ayat yang keempat dikatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Nah, kata kemurahan di dalam terjemahan King James atau Inggrisnya itu kindness of and love ya, artinya kebaikan dan cinta juga. Jadi teman-teman bisa melihat kata kemurahan di sana merujuk kepada kebaikan, merujuk kepada kasih, dan juga kemurahan di sana merujuk kepada cinta. Nah, jadi teman-teman yang diberkati dan diberkati oleh Tuhan, berbicara kemurahan Tuhan lebih dari hidup, artinya kebaikan Tuhan, cinta Tuhan, kasih Tuhan itu lebih dari hidup, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Nah, pembacaan firman Tuhan malam hari ini yang untuk kita sama-sama renungkan, teman-teman boleh buka Alkitab kita masing-masing ya, dan saya akan bacakan bagi kita. Firman Tuhan hari ini terambil teman-teman ya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 teman-teman ya.
Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Jika teman-teman sudah dapat ayatnya atau teks yang akan kita baca, saya akan bacakan bagi kita semua. Teman-teman perhatikan baik Alkitab masing-masing. Firman Tuhan malam hari ini di bawah perikop Zakeus, ayat yang pertama dari Lukas pasal 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi sama orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mau baca, namun menyimpan dalam hati setiap firman Tuhan yang kita renungkan dan berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk kita lakukan ya di dalam kehidupan kita semua. Hari lepas hari terpujilah nama Tuhan. Nah, menarik sekali teman-teman atau saudara-saudara yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan dengan Zakeus, ini salah satu tokoh yang benar-benar populer. Bahkan mungkin kita sudah kenal satu tokoh ini sejak kita masih kecil di sekolah minggu, bukan? Ya, tentang Zakeus yang badannya pendek, ingin berjumpa dengan Yesus si pemungut cukai, ya. Lalu apa relevansi tema kita dengan Zakeus malam hari ini atau saat hari ini? Berbicara kebaikan, kemurahan, goodness yang Tuhan berikan kepada kita lebih dari hidup, itu relevansinya dengan Zakeus itu apa? Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca kisah tentang Zakeus, kita hanya mendapati bahwa oh ternyata ada pemungut cukai, badannya pendek, dia ingin berjumpa dengan Yesus, lalu Yesus mampir ke rumah Zakeus, dan setelah itu Tuhan Yesus katakan ada keselamatan dan selesai. Apakah sampai di situ? No, teman-teman. Lebih daripada itu, teman-teman yang berkata Tuhan, Zakeus mendapatkan satu hal yang luar biasa. Lebih daripada Zakeus menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya, lebih daripada itu, dia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Makanya teman-teman yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat tadi ayatnya, ya, Zakeus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Berkaitan dengan sukacita, artinya dia menerima dari hatinya dengan penuh sukacita. Nah, sebelum kita lanjut lagi, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan dengan Zakeus ini, ya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa siapakah Zakeus itu? Ya, saya rasa bahwa kita kurang lebih sudah tahu jelas atau dengan pasti siapa Zakeus. Mungkin sedikit review teman-teman atau pembaharuan bagi kita untuk merefresh siapakah Zakeus ini. Kalau teman-teman melihat, Zakeus ini adalah pemungut cukai. Dia mempunyai jabatan, ya teman-teman ya, yaitu memungut-mungut pajak. Dan yang lebih menarik lagi, Zakeus ini dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Kenapa dibenci? Karena Zakeus waktu itu memungut-mungut pajak itu terhadap bangsanya sendiri, dan bahkan dia bekerja bagi orang Romawi yang pada saat itu menjajah orang-orang Yahudi waktu itu, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang berikutnya, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, pemungut cukai ini ya biasanya adalah seorang penipu karena dia menarik pajak yang lebih daripada seharusnya. Jadi dalam memungut pajak, Zakeus ini disinyalir atau bahkan dicap sebagai penipu karena dalam memungut-mungut pajak, dia tuh memungut satu pajak yang lebih daripada seharusnya. Contohnya kita diberikan pajak contohnya 50.000, Zakeus bisa tarik sampai 150.000. Terlalu banyak, dia manipulasi, teman-teman. Itulah yang sangat dibenci oleh orang-orang zaman itu. Nah, makanya kalau teman-teman melihat tadi ketika Yesus memberi diri untuk datang ke rumah Zakeus, orang bersungut-sungut lah. Ini kan orang bagaimana ya? Dalam pandangan mereka, Zakeus ini mungkin bisa dikatakan adalah pengkhianat.
dia tidak layak, tidak pantas. No worth it lah pokoknya lah, model-model Zakheus seperti ini. Namun teman-teman melihat, teman-teman yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia walaupun dicecar, walaupun dalam keadaannya yang diasingkan atau mungkin dibenci, satu hal yang Zakheus lakukan, dia tidak sedikit pun mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang waktu itu ketika dia hendak berjumpa dengan Yesus. Ya, seharusnya ketika dia ingin berjumpa dengan Yesus, disinyalir mungkin ada orang-orang yang berkata mau ngapain ketemu Tuhan Yesus atau mau ngapain ketemu Yesus. Istilahnya Zakheus ini menjadi benalu lah, atau dia adalah orang yang mungkin tidak perlu atau tidak pantas berjumpa dengan Yesus. Karena apa? Karena keadaannya. Karena keadaan Zakheus yang pemungut cukai, disinyalir adalah pengkhianat bangsa, lalu juga sering menipu dan lain sebagainya. Dari image yang orang berikan kepada Zakheus tidak mudah loh untuk dia bisa berjumpa dengan Kristus. Tapi ketika kita baca tadi, tidak ada satu keterangan di dalam teks ini yang memberitahukan kepada kita bahwa Zakheus tiba-tiba menjadi loyo karena omongan orang terhadap dirinya. Tidak menjadi layu dan tidak menjadi down karena omongan-omongan orang terhadap dirinya. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia ini kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Amin. Ya, bahkan Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita, kita membawa original sin, dosa asal, teman-teman. Kita disebut orang berdosa bukan karena kita bisa maki, bukan karena kita bisa mencuri, bahkan dalam kandungan pun statusnya kita sebagai orang berdosa. Amin, teman-teman. Tapi karena kemurahan dan kasih Tuhan, kita boleh dilayakkan, dimampukan dan diselamatkan olehnya. Jadi ketika kita yang adalah juga orang berdosa, melihat orang berdosa yang mungkin dalam hal ini dia belum datang kepada Yesus, kebanyakan kita akan menjadi dalam tanda kutip sombong rohani dan menganggap diri paling benar dari orang yang mungkin belum datang kepada Yesus. Inilah teman-teman yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan pernah mengatakan dalam satu bagian firman, di mana dia mengatakan bahwa hati-hati jangan sampai yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang terbelakang. Artinya bahwa jangan sampai kerohanian kita, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, itu hanya dalam hal formalitas atau dilihat dan dipandang orang. Namun nyatanya kerohanian kita dalam hidup kita, hubungan dengan Tuhan itu kadang-kadang tidak ada di sana. Nah, teman-teman melihat dalam kisah Zakheus ini, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana kemurahan Allah, kemurahan Tuhan Yesus, ya, kebaikan goodness-nya itu melebihi daripada hidupnya. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ya, di sana dikatakan bahwa Zakheus itu dia melihat dan dia berinisiatif untuk datang kepada Yesus. Namun benarkah bahwa Zakheus yang lebih dahulu berinisiatif untuk datang kepada Yesus? Ternyata teman-teman no. Ternyata ya, jauh sebelum Zakheus bereaksi, jauh sebelum Zakheus ingin datang kepada Yesus, Tuhan Yesus ternyata lebih dulu berinisiatif untuk datang padanya. Nah, kalau kita melihat ya, dikatakan bahwa Yesus masuk ke dalam kota Yeriko. Nah, kalau teman-teman sedikit searching soal kota Yeriko itu adalah kota kedua terbesar di Israel, teman-teman ya, setelah Yerusalem. Dan di sana tuh terlalu banyak orang berkumpul, kebanyakan imam-imam, dan bahkan juga di Yeriko itu teman-teman ya, itu terlalu banyak orang yang akhirnya kalau kita bisa melihat bukan hanya imam-imam, baik orang-orang miskin, banyak orang-orang yang cacat, buta dan lain sebagainya terkumpul di kota Yeriko. Termasuk pemungut cukai ini teman-teman yang berkata oleh Tuhan, termasuk si Yeriko. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam kota yang begitu besar waktu itu, Yesus melayangkan pandangannya kepada Zakheus. Orang yang kalau kita lihat teman-teman yang berkata oleh Tuhan, Tuhan Yesus dalam perjalanan dia tidak dia tidak serta-merta langsung melihat seseorang yang lain, padahal banyak orang loh di sana. Tapi Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya kepada Zakheus waktu itu, dan bahkan dengan perkataan Tuhan Yesus menyuruh Zakheus untuk turun karena dia mau menumpang di rumah Zakheus. Dan teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemurahan yang Zakheus dapat waktu itu bukan hanya ketika dia terima Tuhan Yesus dan setelah itu akhirnya dia membagikan semua yang dia pernah peras, teman-teman. Bahkan kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-8 dari Lukas pasal 19, kita lihat
Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Apakah ini satu-satunya respon yang Zakius berikan ketika terima Tuhan Yesus? Atau kita lihat lagi, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang Zakius lakukan ini adalah respon, adalah ungkapan sukacita dari bagaimana dia menerima Yesus. Selain di rumahnya, namun menerima Yesus di hatinya. Dan teman-teman lihat, bukan hanya sebatas bagaimana Zakius mengembalikan 4 kali lipat lah, mengembalikan kepada orang-orang miskin. No, tetapi satu hal yang Zakius lakukan dari bentuk ungkapan syukurnya adalah dia berubah dan bertobat. Berubah dan bertobat, teman-teman. Dan kita lihat, teman-teman yang berkata oleh Tuhan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Apa artinya orang ini pun anak Abraham? Artinya ketika dia menjadi bagian dalam Tuhan Yesus, dia juga menjadi bagian dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Anak Abraham, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun tadi kita lihat banyak yang bersungut-sungut, banyak yang ngoceh-ngoceh, banyak yang ngomong-ngomong seakan-akan bahwa Zakius tidak layak, tetapi kita lihat berita Injilnya di sini adalah bahwa ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat di dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan dengan kemurahan Tuhan yang kita dapatkan. Ini berbicara tentang Zakius dengan kemurahan yang Tuhan berikan padanya. Apakah kita bisa mendapatkannya? Yes. Kenapa? Karena kita menyembah Yesus yang sama, yang pernah hidup 2000-an tahun lalu, teman-teman. Dan sekarang dia menjadi Allah. Dia sudah naik ke surga, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Saya ralat ya. Sekarang dia menjadi Allah di sini artinya bahwa dia telah bangkit. Karena ada sekarang teman-teman ya beredar terlalu banyak ajaran bahwa Yesus yang dulunya bukan Allah telah menjadi Allah. Salah, teman-teman. Yesus pada mulanya dia Allah. Bahkan dalam Injil Lukas pasal 2:11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi artinya apa? Dia adalah Allah, teman-teman, yang menjadi manusia. Bukan berarti dia bukan Allah tiba-tiba jadi Allah, no. Ya. Saya ralat tadi, teman-teman. Jadi kita melihat di dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini berbicara soal kemurahan Tuhan lebih daripada hidup adalah bagaimana ketika dia mendapat kemurahan yang begitu besar, bukan hanya ketika Tuhan Yesus datang dan akhirnya menumpang di rumahnya, tapi bagaimana dia menerima Yesus dengan sukacita dan juga menerima keselamatan. Teman-teman tahu satu hal yang menjadi inti di dalam kekristenan kita, apakah yang kita perlukan atau kita butuhkan? Teman-teman mau ukur kebaikan Tuhan dari mana? Apakah dari berkat-berkat Tuhan? Apakah dari uang yang Tuhan berikan mungkin? Apakah dari promosi yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun? Adakah satu ukuran berkat yang besar yang teman-teman kira itu yang paling besar? Teman-teman harus tahu satu kemurahan dan berkat Tuhan yang tiada taranya dan tiada tandingannya ialah bagaimana kita dapat diselamatkan oleh pengorbanan dan juga kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Teman-teman, kita bisa mendapatkan berkat Tuhan, kita bisa mendapatkan bagaimana Tuhan mempromosikan kita atau bagaimana kita bisa menyenangkan hati Bapa. Kita bisa dapat datang kepada Bapa dengan sukacita. Itu karena apa? Karena Kristus Yesus telah memberikan dirinya untuk mati. Bagi siapa, teman-teman? Bagi saya dan saudara. Bagi kita semua yang adalah orang berdosa. Dan teman-teman yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pengorbanannya dan dengan kematiannya, Tuhan Yesus di atas kayu salib, juga dengan kemenangannya, mengalahkan maut dan dia bangkit, teman-teman. Setiap kita yang boleh percaya kepadanya, kita yang harusnya layak mati, layak binasa dan masuk ke dalam neraka, tetapi diberikan anugerah cuma-cuma oleh karena kasihnya pada kita. Itulah kemurahan yang saya katakan adalah kemurahan yang lebih daripada hidup. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya? Teman-teman, apakah gunanya teman-teman memiliki 5 benua dalam dunia ini, tapi teman-teman mati begitu? Tidak ada gunanya, bukan? Demikianlah pula dengan hidup kita, teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Kita tidak akan bisa menandingi atau membandingkan
berkat-berkat jasmani dengan berkat rohani, yakni keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Itulah yang dikatakan dengan mercy, kasih karunia, belas kasihan Tuhan kepada kita. Teman-teman yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita, dan saya juga bagikan kepada kita, bahwa berkaitan dengan Zakheus nih teman-teman, menarik karena ketika mungkin kehidupan Zakheus mungkin sama hampir persis seperti kita atau jatuh sama seperti kita. Mungkin kita bukan pemungut cukai, no. Mungkin kita ini adalah orang yang mempunyai satu problem dan itu dilihat menjadi masalah bagi banyak orang. Lalu kita akan dijustifikasi dengan image yang negatif. Ya. Contohnya kita ini adalah orang-orang yang mungkin dalam lingkungannya, contohnya tidak mudah bergaul, atau mungkin kita sering dijauhi karena keadaan kita. Keadaan kita di sini mungkin banyak hal. Mungkin bisa status sosial, status ekonomi yang akhirnya membuat kita dijauhi dan lain sebagainya. Atau mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang orang lain tahu banyak. Lalu ketika kita mau bertobat, orang menghakimi kita dengan dosa masa lalu kita. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, dengar baik. Oh, ketika engkau telah datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri sungguh-sungguh, Mazmur katakan, sejauh timur dari barat, teman-teman, telah dilemparkannya dosa kita. Artinya teman-teman tahu bahwa ketika kita telah datang kepada Kristus, sebejat serusak apapun diri kita, kita dibenarkan olehnya. Dibenarkan bukan karena kebaikan kita, karena nothing, tidak ada yang baik di dalam hidup kita. Kita dibenarkan karena Kristus tadi yang telah memberi dirinya mati dan bangkit bagi saya dan teman-teman semua. Inilah yang dikatakan dengan goodness of God, teman-teman. Kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup. Dan yang menjadi perenungan kita malam hari ini, ketika kita sudah belajar tentang kemurahan dan tentang Zakheus, teman-teman yang berkat dari Tuhan, tetap semangatlah melayani Tuhan. Tidak peduli apa masa lalu kita, tidak peduli latar belakang background apapun yang di belakang kita, baik status ekonomi kita, keluarga kita dari mana, no, tidak perlu. Tuhan tidak tanya kita keluarga siapa, orang tua kerja apa, tidak. Yang Tuhan lihat adalah hati. Amin, teman-teman. Satu bagian ketika kita pernah atau kita sudah mendengar cerita tentang bagaimana saat atau detik-detik Daud akan diurapi menjadi raja oleh Samuel. Ketika Samuel diutus oleh Allah berjumpa dengan Isai, Isai ini adalah bapaknya Daud. Isai memberikan anak-anaknya yang hebat-hebat, yang perkasa-perkasa, dengan alibi bahwa mereka mungkin lebih pantas menjadi raja karena mereka perkasa. Ketika ditaruh mereka, bahkan Samuel sempat mengira di antara anak Isai yang disodorkan itu ada yang cocok jadi raja loh. Ternyata Allah bilang bukan, no, bukan mereka. Lalu ketika sudah dilihat semuanya baru Allah tidak berkenan kepada setiap anak Isai, lalu Samuel bertanya, Isai, apakah ini anakmu semuanya? Ketika sudah dilihat tidak ada lagi, ternyata mereka teringat akan Daud yang menggembalakan kambing domba di ladang. Jadi Daud benar-benar itu tidak dipandang oleh keluarganya. Bahkan dalam pemilihan untuk diurapi menjadi raja, Daud tidak diingat. Diingat ketika semua orang sudah datang dan ditolak. Baru mereka ingat, oh ada Daud. Dan teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, satu kata Tuhan yang menguatkan di sana. Bukan rupanya, bukan parasnya. Namun yang Tuhan lihat adalah hatinya. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita melihat bagaimana dari kisah Daud yang saya sedikit ambil bandingannya dengan kisah Daud, bahwa dia, Tuhan perhatikan atau lihat hatinya, dia mempunyai iman yang begitu teguh sehingga dia tidak takut dengan apapun, termasuk Goliat, orang tidak bersunat dari Filistin itu, yang ketika dia hadapi, yang sebetulnya secara logika, secara logik teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Daud itu mungkin bisa diinjak satu kali dan mati. Daud itu Alkitab katakan kemerah-merahan. Kemerah-merahan ini seperti anak-anak yang bagaimana ya? Mungkin kalau teman-teman lihat orang-orang yang biasa kerja di kebun dan lain sebagainya, nah mereka tuh mungkin, atau Daud tuh seperti itu. Jadi tidak ada kualifikasi Daud, jangankan raja, prajurit saja no. Tapi satu hal yang Daud tunjukkan adalah ketika dia datang melawat raksasa itu, dia tidak datang dengan kemampuannya, amin. Dia tidak datang dengan kehebatannya. Karena apa? Daud tahu diri, dia tidak bisa apa-apa. Bahkan mungkin berhadapan dengan Goliat pun dia mati. Tetapi satu hal yang dia ingat adalah ketika dia menjaga kawanan domba,
beruang berusaha makan dombanya, Daud cari kasih mati, teman-teman. Dan apatah lagi Goliat, dia percaya benar dalam penggembalaan Tuhan, dia datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam, maka ketika Tuhan berpihak padanya, Daud menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Jadi teman-teman yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekasih-kekasih Kristus yang benar-benar Tuhan Yesus kasihi, saking dia mengasihi kita, dia mati dan bangkit bagi kita, di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita, janganlah kita jemu-jemu, amin. Janganlah kita jemu-jemu untuk melayani Tuhan, sekalipun keadaan tidak mendukung. Ya, sekalipun lingkungan tidak mendukung, tidak ada orang yang mendukung kita. Tetapi teman-teman, jangan sedikit pun untuk mundurkan langkah untuk pelayanan. Seperti halnya juga mungkin kita, seperti Zoom hari ini. Tidak peduli berapa banyak yang hadir atau siapapun yang ikut, karena yang kita tahu dan kita tujui adalah bagaimana kita dapat bersama-sama datang menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia hadir di sana. Dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan penuh kuasa. Kita berkumpul di sini tidak harus secara jasmani. Kita di satu tempat ruangan, no. Kita kan di beda-beda ruangan nih, bahkan di beda tempat nih. Dibatasi oleh ruangan dan juga waktu. Mungkin aku di NTT, waktu Indonesia Tengah, teman-teman di Jakarta dan di sekitarnya, waktu Indonesia Barat. Kita dipisahkan oleh ruang dan waktu. Apakah kuasa Tuhan itu tidak mampu untuk hadir di tengah-tengah kita ketika kita berseru dan percaya kepadanya? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Makanya sedikit berbagi kepada teman-teman ketika kita di dalam Zoom seperti ini, hendaknya dan baiknya kita benar-benar mengambil sikap yang baik. Secara online pun kita mengambil sikap yang baik. Karena apa? Tujuan kita bukan untuk bertemu siapapun di sini, amin. Sekalipun kita nanti akan berjumpa di Zoom, tetapi tujuan utama kita adalah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah seperti hari ini. Jadi teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berdoa kiranya kita semua boleh tetap setia dan semangat ya untuk melayani Tuhan, karena terlebih dahulu Tuhan telah melayani kita. Dia telah total, absolutely total, teman-teman, mengasihi kita, memberikan kita keselamatan, dan teman-teman yang berkata oleh Tuhan, kebaikan kemurahannya itu lebih daripada itu. Saya berdoa kasih karunia daripada Allah Tritunggal menyertai teman-teman semua. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Baik teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi mensyukuri firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk cinta dan kasih-Mu. Hari ini kami telah belajar akan firman-Mu Tuhan, berkaitan dengan kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup, kebaikan dan cinta-Mu lebih daripada hidup. Kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang datang hari ini boleh memberkati kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang jatuh Tuhan angkat, dan kami yang dalam luka Tuhan balut dan pulihkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, ajarilah kami untuk tetap setia melayani Tuhan, dan Tuhan kuatkan hati kami ketika banyak orang menghina kami atas nama-Mu, banyak orang menghina kami karena kami mengikuti Engkau, kuatkanlah kami. Biarlah di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kami dapat menjadi terang dan menyinari kegelapan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan bersukacita telah mendengar dan menerima firman Tuhan. Amin. Baik teman-teman, firman Tuhan selesai, saya kembalikan.